Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Samuel 1 Samuel 10 mulai ayat 1 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh memelihara, sungguh-sungguh merenungkan, serta sungguh-sungguh melakukan setiap firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah hampir memasuki pertengahan tahun. Tidak terasa kita telah ada di pertengahan bulan 5. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Tapi ada hal yang lebih lagi yang mau saya sampaikan. Waktu tadi duduk di situ, ketika memuji, menyembah Tuhan,
tercium saya bau darah. Teringat saya dengan hal-hal yang mengerikan. Kemudian saya merenung, berdiam diri dan bertanya, Tuhan, apakah Indonesia akan terjadi pertumpahan darah? Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi saya mau katakan, hal-hal yang sudah bertahun-tahun yang Tuhan telah ingatkan kepada kita, semuanya itu telah mengarah kepada hal-hal yang segera terwujud. Kesusahan-kesusahan, kengerian-kengerian, itu semakin nyata. Dunia tidak lagi tempat yang aman dan nyaman bagi siapapun. Kita berulang kali diingatkan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita nggak boleh menganggap sepele. Kita nggak boleh lagi punya sikap yang masa bodoh atas situasi keadaan yang sedang terjadi, baik di wilayah kita, baik di negara kita, maupun yang sedang terjadi secara global di mana-mana tempat. Iblis sedang bekerja dengan semakin dan sangat giat agar setiap orang mengalami kesusahan kebinasaan yang sia-sia. Gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus harus mengalami yang namanya keubahan secara mendasar. Kita tidak bisa hidup lagi seperti masa-masa yang lalu. Kita tidak bisa lagi hidup berdoa berkata, Tuhan lindungi saya. Tuhan, saya percaya Tuhan menolong saya. Saya tiba-tiba ini, Lukas 10 ayat 9, saya berdoa kita semua memahami firman ini. Dan tentu firman itu teraplikasi karena kita tentu adalah percaya kepada firman. Ayat ini muncul juga ada kaitannya dengan firman yang baru saja kita dengar, kita baca tentang Saul yang diangkat, diurapi menjadi raja. Tapi tiba-tiba ayat ini muncul berkaitan di dalam perjalanan iman kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Keselamatan kita di dunia ini diluputkan dari yang namanya malapetaka, aniaya, kecelakaan. Itu bukan lagi sekedar terjadi begitu saja, tetapi ada hal-hal yang harus kita imani dan harus kita pahami dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sama-sama baca ayat 19. 3, 2, 1. Baca sekali lagi semuanya mengucap dengan jelas, keras, dengan tempo yang bersama-sama. 3, 2, 1. Ucapan ini dikatakan oleh Yesus kepada 70 murid. Di mana sebelumnya Yesus mengutus mereka untuk pergi dan melayani. Dan mereka melaporkan kepada Yesus apa yang terjadi ketika mereka pergi di dalam pelayanan. Dan Yesus
Ya, melapor, bahkan dikatakan iblis jatuh dari langit. Mereka melaporkan itu kepada Yesus. Dan Yesus menjawab seperti yang kita baca tadi. Tetapi sebelum murid-murid ini pergi diutus, mereka dilatih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. 70 murid ini bukan hanya sekedar karena mereka pengikut Yesus kemudian pergi begitu saja. Sebelumnya mereka di-training, mereka dilatih sebegitu rupa. Kemudian pergi diutus. Karena dari ucapan Yesus di ayat 19 tadi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Murid-murid ini dilatih supaya mereka menjadi orang-orang yang mandiri di dalam menghadapi perjalanan kehidupan mereka selanjutnya ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Murid-murid ini dilatih oleh Yesus karena Yesus tahu bahwa Dia tidak akan mungkin selalu bersama dengan murid-muridnya ini. Sehingga mereka dilatih sebegitu rupa. Mereka dipersiapkan begitu rupa. Sehingga iman mereka boleh bangkit teguh kokoh. Ketika mereka praktekkan itu di dalam kehidupan mereka, itu membuat mereka yakin ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Ketika Yesus nanti naik ke surga yang kita rayakan minggu depan, mereka telah menjadi orang-orang yang telah siap. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya bisa kita lihat tujuan dari Yesus mengajar murid-murid ini. Kita perhatikan dengan seksama. Mari kita perhatikan dengan seksama bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-murid ini untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan mereka. Jadi latihan. Bukan hanya mereka percaya mengikut Yesus, tetapi mereka dipersiapkan sebegitu rupa sehingga nanti di dalam perjalanan iman mereka di tengah-tengah dunia bisa saja ada perkara-perkara sia-sia yang dirancangkan oleh orang lain, oleh siapapun. Baik oleh roh jahat yang tidak kelihatan, maupun manusia-manusia yang kelihatan. Mereka telah mempunyai satu modal, punya satu kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena mereka telah berlatih sebegitu rupa, sehingga mereka mendapatkan apa yang menjadi bagian yang harusnya mereka terima sebagai orang percaya. Dan itulah yang dikatakan Yesus, iya, kamu mengalami itu, kamu bisa mengatasi itu, karena kau berhasil di dalam latihan, dalam pendidikan, sehingga kau berhasil. Dan semua itu tujuannya adalah supaya engkau bisa mengalahkan setiap musuh-musuhmu, menahan kekuatan mereka. Dengarkan umat Tuhan. Gereja ratusan tahun, ribuan tahun telah kehilangan arah. Telah kehilangan arah. Gereja lebih hanya sekedar satu kumpulan orang yang menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang Allah mau. Kalau Yesus hanya mau mengumpulkan murid-murid, maka mereka tidak akan dilatih. Yang penting kamu percaya, aku Mesias, udah. Tidak demikian Bapak Ibu. Dari perkataan Yesus ini, kuasa kuberikan kepada kamu, supaya kamu menghadapi, mengatasi persoalan-persoalan kehidupanmu. Tapi kita lihat dalam kehidupan banyak kita tidak pernah menjadi manusia yang mandiri. Persis seperti bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kehidupannya. Bergantung terus sepenuhnya kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitarnya. Supaya kita mencamkan ini. Inilah kebenaran firman. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita, supaya kita berhasil menghadapi tantangan persoalan apapun di dunia ini.
Percayalah. Percayalah. Sebentar lagi akan kita lihat banjir darah. Mungkin di antara kita yang pikir, aduh Pak Kim ini kenapa sih hari-hari ini selalu memberitakan berita ketakutan. Saya tidak pernah memberitahukan berita ketakutan. Tuhan mengingatkan kita supaya bersiap-siap berjaga-jaga. Tetapi bersiap-siap berjaga-jaga bukan berarti tidak melakukan apapun. Silahkan Bapak Ibu, waktunya akan tiba. Nanti akan kita lihat firman. Penjelasan dari firman ini. Tapi tiba-tiba ayat ini. Perlindungan atas hidup kita. Iya dari Tuhan. Tetapi Dia melatih kita, mempersiapkan kita. Supaya kita justru mengatasi setiap persoalan kita. Karena Yesus dengan jelas berkata, Aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam 2 hari berturut-turut kita mendengar berita yang terjadi di Jayapura dan sekitarnya. Ada 2 orang mati sia-sia, dibacok, dibunuh, dirampok. Yang mau saya jelaskan adalah dari contoh itu. Kira-kira begini nanti. Suatu saat kita bisa saja pergi ke suatu tempat. Karena memang yang jahat dan kejahatan itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari orang lain untuk berbuat jahat. Tidak bisa. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk tidak berbuat jahat. Tidak bisa. Tetapi kita bisa membentengi diri kita supaya kejahatan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Walaupun itu datang kepada kita, saya yakin dari apa yang dikatakan oleh Yesus, kalau ada kuasa itu dalam diri kita karena kita telah menjadi orang percaya yang benar menurut Tuhan. Karena kita mau hidup kita dilatih, dididik oleh Tuhan. Dan lambat laun ada kuasa yang kita tidak sadari. Seperti yang dilaporkan oleh murid-murid, wow, guru, luar biasa. Karena waktu mereka mendapatkan kuasa itu tidak seperti memberi satu benda, ini kuasa. Tapi dalam proses pengiringan mereka diajar, dilatih begitu rupa. Sehingga mereka memiliki sesuatu yang luar biasa. Sama seperti seorang yang namanya tentara. Seseorang tidak menjadi tentara yang betul waktu dia mendaftar, masuk tentara, masuk polisi. Dia tidak menjadi tentara yang sesungguhnya. Walaupun dia sudah lulus seleksi. Kemudian apakah dia berkata, aku tentara? Iya, secara administrasi, secara keanggotaan dia tentara. Tetapi kalau dia tidak mau dilatih, kalau dia tidak mau sungguh-sungguh berlatih, supaya dia benar-benar seperti tentara yang seharusnya, maka dia bukan tentara yang betul. Saya katakan tadi, orang tidak bisa kita halangi untuk berbuat jahat. Kita tidak bisa menghalangi dunia ini akan saling membinasakan, tidak bisa. Tetapi saya tahu, kita tahu, Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan mengasihi kita bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita yakini. Dan itu akan melindungi kita. Ketika kita naik motor kemana saja, kapan saja, orang mau merancangkan kejahatan atas kita. Saya yakin dan percaya kalau kita memiliki kuasa itu, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Pertama, begitu dia melihat kita, dia tidak akan berani berbuat niat jahat lagi. Tiba-tiba dia kehilangan keinginan untuk mengganggu kita. Kenapa? Ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak kelihatan. Kedua, kalaupun dia menghadang kita,
Kalau kau lihat matanya, dia bilang, ada apa? Paling dia katakan, tidak ada apa-apa. Om, tante, saya pikir saya punya teman tadi, jadi saya hadang. Kalaupun dia tidak bisa tiba-tiba dia mengatakan, dalam nama Yesus, dia akan terlempar. Tidak akan ada satupun ujung rambutmu yang gugur. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Dan inilah yang Tuhan mau sediakan kepada orang-orang percaya. Bukankah kita tahu firman? Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan apa yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Rancangan Allah itu rancangan keselamatan. Rancangan Allah itu rancangan kedamaian. Rancangan Allah itu sukacita. Tetapi itu semua tidak serta-merta menjadi bagian kita karena kita sudah menjadi orang Kristen, terdaftar dari gereja, kemudian bla bla bla, enggak. Kita tidak mau mengubah hidup kita, tidak mau dilatih supaya kita menjadi pribadi yang berbeda. Seperti saya contohkan tadi. Ketika seorang tentara mendaftar, dia diseleksi. Waktu seleksi itu apa? Hanya dilihat adalah orang ini cocok, punya kemampuan minimal, kemampuan dasar untuk dibina, dididik menjadi seorang tentara yang tangguh. Hingga mereka dilatih. Ada yang tahu berapa lama latihan mereka? Kalau nggak salah, kalau kayak di Ifar Gunung sana itu, yang pernah ini siapa di sini ada yang tentara kan? Banyak yang tentara alumni dari sini tapi penugasan keluar. Ada yang tahu berapa lama di Klatsar untuk mungkin 3 bulan, 6 bulan. Wah, latihannya apa mereka bisa bilang? Nggak mau Yang penting kan saya dapat jadi tentara aja. Pasti dapat tampeleng itu. Atau dia langsung keluar. Kau keluar. Kau tidak layak menjadi tentara. Camkan umat Tuhan. Pemahaman yang keliru seperti inilah yang membuat gereja menjadi gereja yang mati. Tidak mampu membentengi dirinya sendiri. Membuat orang menjadi kehilangan, kebimbangan semuanya. Itu sebabnya gereja sepertinya sudah tidak mampu mengatasi masalah mereka. Bukan karena Tuhan tidak ada. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Karena gereja tidak mau belajar dari firman. Tidak mau dididik, tidak mau dilatih. Supaya seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan rindu umatnya mengalami perkara-perkara dasar di dalam perjalanan kehidupannya. Kita perhatikan tadi Saul. Kita tadi membaca. Waktu itu di tengah-tengah keadaan bangsa Israel kehilangan arah tujuan. Kehilangan kepemimpinan. Jadi umat ini tidak jelas mau dibawa kemana. Sehingga kalau kita baca pasal sebelumnya, Tuhan merasa perlu mengangkat seseorang untuk menjadi raja. Siapa raja pertama dari bangsa Israel? Raja pertama Israel siapa? Ya Saul. Saul. Supaya umat Tuhan ini menjadi satu kesatuan. Ada pemimpin yang mengarahkan mereka, yang memerintah atas mereka. Alkitab tidak mencatat kenapa Saul dipilih. Tetapi yang saya baca, kalau kita baca pasal 9, Saul ini berbeda secara fisik. Jadi, ketika Tuhan melihat bahwa bangsa ini perlu seorang pemimpin, dan yang menjadi nabi pada masa itu adalah Samuel, Allah berbicara kepada Samuel bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang seperti ini. Kita baca kalau di pasal sebelumnya. Kalau kamu berjumpa dengan dia,
Kau urapi dia menjadi raja. Dan nanti aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau katakan kepada raja baru itu atau kepada Saul. Bagian yang menjadi perenungan adalah bahwa Saul dipilih. Ya, poin pertama di sini adalah Allah memilih Saul. Ya, kalau untuk catatan khotbah, untuk siapa yang ini khotbah. Bukan yang tadi ya, yang tadi itu hanya pengantar aja. Tapi memang ada kaitannya. Tapi dari bacaan ini yang saya baca, perhatikan bahwa Allah memilih Saul untuk menjadi raja atas Israel. Karena dia berbeda, dan saya perhatikan, saya coba cari, ulang-ulang membaca Alkitab. Ternyata karena Allah tertarik dengan perawakannya. Dia gagah, ganteng. Tapi kayaknya tidak seperti saya lah, masih di bawah saya sedikit. Anda itu kalau misalnya dengar firman apa yang sedikit ini langsung santai saja. Jangan tegang. Dengarkan, kerjakan. Kalau kita pahami itu firman benar. Dan kalau firman itu belum pas dengan kita harus punya kerinduan Tuhan. Saya harus lakukan supaya saya seperti yang firman Tuhan. Itu yang benar. Jangan nanti kalau dengar firman kemudian begitu pulang udah lupakan aja. Tidak. Kenapa? Karena tadi saya mencium bau amis darah, saudaraku. Kadang-kala Tuhan kalau ngomong sama saya dengan banyak hal. Akan ada yang namanya kerusuhan di negeri ini. Yang melihat tanda-tanda itu, angkat tangan. Anda melihat ada tanda-tanda akan ada kerusuhan di negeri ini. Di antara jemaat ada yang melihat tanda-tanda itu? Enggak apa-apa. Ada? Enggak ada ya? Enggak melihat tanda-tanda itu. Ya karena itu dikasih tahu sekarang. Supaya kita percayalah. Apa yang kita dengar bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dari tahun kemarin. Kalau Anda peka, Anda memang seorang yang haus dan ini. Saya sudah menyampaikan bahwa tahun depan ada perkara yang begitu cepat berubah. Situasi keadaan begitu cepat berubah. Anda masih ingat saya mengatakan itu? Coba angkat tangan. Betul tidak? Dan Anda melihat perubahan keadaan hari-hari ini cepat enggak? Coba lihat aja diri Anda sekarang. Lihat aja status Anda di dalam media sosial. Kan semua orang hari-hari ini kan siap perang toh. Kenapa malah Anda bilang nggak ada melihat tanda-tanda? Makanya heran saya. Di status kita aja orang sudah bilang, ya lihat saja apa yang terjadi kemarin. Fahri Hamzah di Kawanua diusir. Kemudian saya lihat ada status seorang ibu. Statusnya begini. Ternyata babi itu membawa damai. Karena di negeri yang babi itu haram tidak ada damai. Karena di negeri yang babi diharamkan terjadi perang terus. Tahu nggak status-status gitu sebenarnya adalah semakin memicu peperangan, saudaraku. Tapi kita nggak sadar. Kita mengundang perang, tapi kita nggak sadar bahwa akan ada peperangan. Itu hebatnya orang Kristen. Oh, Anda tahu baca status itu juga? Yang baca status itu angkat tangan. Iya, pagi tadi saya bangun ini. Pagi tadi kah? Pagi kah atau tadi malam? Saya memang, ya, ternyata babi adalah simbol membawa damai. Mungkin ada ibu yang membuat status itu, mungkin kalimat persisnya seperti apa? Babi adalah simbol damai.
Karena di negeri di mana babi diharamkan tidak ada damai. Betul juga. Dan kalau kerusuhan itu menjalar menjadi kerusuhan yang bersifat agama, disitulah kebinasaan. Tapi kalau kita tidak memiliki kuasa itu, dan kuasa itu tidak datang karena kita orang Kristen. Kuasa itu tidak melindungi kita karena kita pakai kalung salib. Setan gak takut salib. Yang setuju katakan amin. Orang gak takut salib, apalagi salib emas. Dia datang, dia ambil itu. Dia mau buktikan. Buktikan pas ada orang datang, misalnya gini kan, kalau lihat mau jahat, mau kasih tunjuk salibmu yang emas. Dalam nama Yesus kau tidak mengenai. Kalau nggak ada kuasa itu bilang, kau punya emas ya sini. Umat Tuhan, dengarkan. Dan ini yang menjadi beban saya. Karena saya melihat hal-hal yang semakin ngeri. Saya nasihati anak-anak saya. Kalau kamu mendengar sudah ada hal-hal di tempat lain, di kota lain. Sudah ada gejala-gejala, tinggalkan tempat. Karena tempatmu tinggal, tempatmu sekolah, itu bukan tempat yang aman bagi orang itu. Berhikmat saya katakan. Karena saya tahu mereka ini belum punya kuasa. Tapi kalau Anda memiliki kuasa itu, Anda tenang. Walaupun datang kejahatan menyerbu, Anda senyum saja melihat orang mungkin sudah bawa parang kah, apakah. Kau lihat saja, kakak, itu untuk apa? Tadi saya kira saya kenal kakak jadi, rupanya bukan. Saya kira ini tadi. Lantas parang untuk apa? Tidak, saya mau panen matoa di sana. Percayalah. Itulah cara Tuhan melindungi kita dari perkara sia-sia di akhir zaman. Itulah Tuhan yang mau sediakan wariskan bagi kita, gerejanya. Warisan yang disia-siakan oleh nenek moyang kita. Bahwa Allah telah menyediakan hal-hal yang luar biasa supaya umatnya berkemenangan di dalam perjalanan iman mereka. Bukankah apa yang dikatakan Yesus tadi? Kepadamu telah kuberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, supaya tidak ada yang bisa mencelakakan kamu dan tidak bahkan bisa menahan kekuatan musuh. Bukankah itu tandanya kita hidup berkemenangan? Kita harus berbeda hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Iya Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau kita nggak mau melakukannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya selalu pegang firman, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang membinasakan. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya mungkin bilang lebay. Setiap naik pesawat, kemarin kami ada tamu. Dia bilang, aduh Pak, pesawat bum bam. Wah, semua Tuhan ada itu. Maksudnya semua Tuhan, ya masing-masing panggil Tuhannya. Kebetulan ini kan ibu ya pakai jilbab. Ya kan? Wah Pak, dia bilang haleluya, Yesus tolong Tuhan. Ya kemudian kalau apa Pak? Zikir, Allahu Akbar. Segala jenis Tuhan muncul saudaraku. Dia bilang. Kemudian, wah berjam-jam Pak. Gak bisa tidur. Wah kalau saya malah tidur. Loh kok bisa Pak? Ya saya bilang, saya katakan. Dan kepada jemaat, kalaupun pesawat yang saya tumpangi jatuh, saya percaya saya tetap hidup. Mungkin lebay ya, tapi itu iman saya. Kenapa saya tahu? Karena rancangan Tuhan belum selesai bagi saya. Justru akan semakin menunjukkan bahwa kita punya Allah yang hidup. Iya.
Percayalah. Dan seperti tadi, ini bagaimana Saul. Awalnya Tuhan mau pilih dia karena dia memang gagah, ganteng. Ya kalau ada fotonya pasti bisa dibuktikan. Seperti saya katakan, Anda langsung senyum-senyum. Karena Anda tegang tadi, saya bilang saya yakin kalau ada fotonya, mungkin nggak tahu kalau ada di museum di sana dia. Karena pada zaman itu kan nggak ada kamera ya. Tapi saya yakin dia tidak segagah bapak-bapak yang ada di sini nih. Nggak ada amin. Jadi Tuhan pilih dia punya perawakan tinggi. Tingginya itu saudaraku, jadi rata-rata orang Israel itu tuh sebahunya Saul. Ya. Tetapi ada hal yang menarik. Itu yang pertama. Saul dipilih karena dia beda dari umat Israel yang lain. Dia gagah, elok, tinggi. Tidak disebut yang lain. Itu yang saya baca. Nah, suatu ketika dia disuruh bapaknya untuk cari kambing yang hilang. Nah, dia pergi. Ya. Dia pergi. Dan yang kedua, ketika dia nggak dapat, ya, poin yang kedua, pada masa itu, jika umat Israel ada permasalahan, mereka datang kepada pelihat. Pelihat itu adalah dalam bahasa pada masa itu disebut dengan nabi, pemahaman modern. Pelihat. Akan datang kepada seorang pelihat atau nabi untuk menanyakan, jadi ini bukan konteks paranormal dunia punya. Artinya hamba Allah. Tapi istilah dalam terjemahannya kalau disebut dengan pelihat. Nah, karena mereka cari kambing yang nggak dapat, nah mereka, ayo kita cari, kita ini di sini di daerah ini siapa ya jadi pelihat? Siapa nabinya ya? Dan kemudian dikasih tahu di sana ada. Mereka mengarahkan kepada Samuel. Tetapi Tuhan juga udah bicara sebelumnya kepada Samuel bahwa nanti akan ada seorang datang, dia begini-begini. Langsung kau urapi dia menjadi raja atas Israel. Ya walaupun waktu itu dia sembunyi dan sebagainya, tapi Tuhan pilih Saul. Nah, poin yang kedua tadi saya bilang, pelihat. Pada masa itu umat Israel kalau punya masalah, mereka datang kepada hamba Allah untuk minta petunjuk. Coba bayangkan, pada masa itu, seperti Saul dengan bujangnya dengan teman-temannya, cari kambing yang hilang. Udah seharian gak dapat, mereka datang. Dalam hal ini adalah Samuel. Mereka minta petunjuk, kambing kami ada di mana? Kira-kira kalau di zaman sekarang begitu ya, datang kemudian ke pendetanya, Pak Pendeta, saya kehilangan liontin. Apa itu liontin? Tapi faktanya kalau kita baca Alkitab, mereka mencari hamba Allah untuk mohon petunjuk. Coba. Wow. Semua bilang, wow. Tapi kalau sekarang kira-kira apa? Datang ke pendeta, kita doakan ya supaya ketemu. Atau sabar ya, mungkin ini maksud Tuhan. Tapi itu memang kelemahan kita. Gereja sudah tidak punya kemampuan yang namanya supranatural. Ini Alkitab loh. Ini apa yang saya sampaikan ini isi Alkitab. Enggak percaya? Mari baca di pasal 9. Kadang-kadang kita ini kan karena enggak pernah baca, mendengar sesuatu yang baru, bilang, ini apa ini yang diomongin ini? Coba lihat pasal 9. Mulai ayat 6. 1 Samuel 9 ayat 6. Karena mereka udah seharian cari kambing gak dapat. Kemudian, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini.
Jawab Saul kepada bujangnya itu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Nah, ayat 9 penjelasannya. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu adalah pelihat. Jadi Israel ketika mereka ada masalah, ada apa, dan mereka berusaha tidak ada, mereka minta petunjuk kepada abdi Allah, pelihat. Kenapa orang di dunia ini sekarang cari petunjuk kepada orang-orang pintar dunia yang tidak mengenal Yesus dan tidak takut Yesus? Paranormal, dukun dan sebagainya. Kenapa? Karena abdi Allah sudah tidak ada lagi di gereja. Sehingga dunia yang memberikan, menyediakannya. Iblis pintar. Manusia tidak akan pernah lepas dari pergumulan persoalan. Dan karakter manusia adalah selalu ingin lepas dari persoalan. Karena tidak ada lagi abdi Allah seperti di perjanjian lama. Tidak ada lagi nabi, padahal mereka adalah abdi Allah. Yang bisa memberikan jawaban pergumulan atau bisa menjelaskan situasi yang dihadapi umatnya. Maka orang-orang pada zaman ini pergi ke dukun, orang pintar. Apapun yang dikatakannya ya percaya-percaya saja karena dianggap sudah di-image dukun ini orang pintar ini. Ini kenyataan. Ya. Kenapa? Karena gereja tadi seperti yang kita baca ayat pertama tadi telah kehilangan kuasa. Tapi kalau bilang begini, banyak orang tersinggung Bapak Ibu. Banyak orang tersinggung. Tetapi kalau kita padankan dengan Alkitab, kalau kita kembalikan kepada kebenaran firman, maka tentu kita harusnya sadar bahwa betapa jauh keimanan orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mau memulihkan itu. Tuhan mau membangkitkan gerejanya di akhir zaman. Supaya kegenapan Nabi Yoel nubuatan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Artinya bahwa gereja ada orang-orang percaya kepada Yesus di akhir zaman yang namanya mengalami pencurahan roh Allah yang luar biasa. Mereka akan menerima kuasa yang luar biasa. Dan itu memang tidak datang sendirinya. Kalau tidak dikejar, kalau tidak betul-betul diminta kepada Tuhan, dan kalau tidak betul-betul mau diajar dan dilatih oleh Tuhan. Berdasarkan firman. Iya. Jadi mereka mencari abdi Allah. Dan apa jawaban kita lihat di situ? Ya kalau kita lompati ayat 10. Ketika Samuel, ayat 17, 1 Samuel 9. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi. Dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Dahsyat enggak? Itu faktanya. Itu faktanya kehidupan pada masa-masa
di mana ketika Allah memilih hamba-hambanya, maka mereka menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah dan juga membuat umat Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, tidak lagi spesifik kepada orang tertentu untuk semua orang. Dalam hal tertentu jadi pemimpin ya, tetapi di dalam untuk menerima hal-hal yang supranatural, untuk menerima hal-hal yang Tuhan, artinya yang bersifat di luar yang namanya kehidupan rata-rata atau kebiasaan manusia. Tuhan mau memberikan kuasanya kepada semua orang percaya. Kalau pada zaman dahulu, kepada abdi Allah, nabi-nabi tertentu, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, mendidik murid-muridnya untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kita tahu, dari 12 murid Yesus, berapa orang yang akhirnya berubah menjadi murid seperti yang Tuhan mau? Ada berapa? 3. Siapa mereka? Paulus, Yakobus, Yohanes, Kuskus. Karena us terakhirnya aja saya dengar. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ternyata kalau nama Anda yang belakangnya ada usnya itu kayaknya berbakat untuk jadi orang-orang murid-murid yang berhasil. Kan Yakobus ekornya us, Petrus. Nah, di sini yang ekor namanya us itu tuh Anda berbakat untuk berhasil menjadi murid Tuhan. Hah? Agus, Agus mana Agus? Tapi jangan bangga dulu, langsung bangga karena nama itu. Karena ada murid Tuhan yang lain, tidak masuk ketiga itu, namanya Matius, Markus, siapa lagi? Bartolomeus. Tadi sudah sempat kepala bagus, iya juga ya, saya pun nama memang us saudaraku. Ada yang namanya Bagus juga di sini. Pak Bagus nggak ibadah. Coba kita baca, masih poin bahwa saya betul-betul hari-hari ini semakin diteguhkan bahwa Tuhan mau menuntun umatnya untuk bisa terhindar dari kesusahan-kesusahan yang akan semakin nyata di hari-hari ke depan. Iya Bapak Ibu, hari-hari ini sepertinya seperti ada terus dalam hati saya pikiran begini. Waduh, saya nggak tahu ini saya gumuli terus. Untuk mengingatkan orang-orang Kristen di kantong-kantong Muslim, supaya lebih baik buat mereka berjaga-jaga dalam pengertian adalah peka, untuk mereka pergi ke tempat di mana yang mereka bisa aman. Tapi ini bukan pengungsian yang maksud di akhir zaman ya. Kalau itu pengajaran dalam bentuk untuk menunjukkan keselamatan, seperti untuk supaya orang belajar paham tentang pengungsian nanti ketika Antikristus berkuasa, ya bisa saja. Tetapi ini sekarang taruhkan hati saya. Karena ya mungkin orang bilang ini, mungkin Anda mungkin bilang ini Pak Gem ini kok jadi parno. Tahu parno? Paranoid. Tapi saya yakin saya bukan orang paranoid. Bukan yang karena orang apa-apa takut, apa-apa dikaitkan. Enggak Bapak Ibu. Kita bisa lihat betapa sekarang kebencian satu sama lain. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini bahan bakarnya udah tersedia. Bahan bakar untuk saling menghancurkan. Nah kalau bahan bakar sudah siap untuk saling menghancurkan, yang diperlu tinggal apa? Yang diperlukan tinggal apa? Ayo orang pintar toh. Yang diperlukan apa? Kalau ada bahan bakar yang sudah siap untuk
ledakan untuk terjadi. Yang diperlukan apa? Diperlukan api. Perlu api besar atau hanya korek api kecil? Nah itu saudaraku. Dengarkan gereja, dengarkan umat Tuhan. Kita tidak bisa menghalangi, membatalkan apa yang akan terjadi atas negeri Indonesia, atas apapun juga. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah membentengi diri kita supaya kita ada kuasa seperti yang dimiliki murid-murid untuk menahan kekuatan musuh, untuk melindungi kita dari kecelakaan perkara sia-sia. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus kita kejar. Tidak cukup berdoa. Orang Kristen ini memang taunya berdoa saja. Berdoa saja. Berdoa saja. Berdoa nggak cukup saudaraku. Tuhan mengajarkan berdoa dan bertindak. Ora et labora. Ya, Yesus Maha Kuasa melindungi umatnya. Iya. Tetapi ada hal yang berbeda yang harus kita kerjakan supaya roh itu nyata atas diri kita. Kita baca Hosea 4 ayat 10. Mulai ayat 6. Dengarkan. Ini mempertajam dari apa yang saya jelaskan tadi. Mulai ayat 6, Hosea 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya mau tanya, umatku, ku ini huruf besar, huruf kecil. Let's say, bangsa Israel itu, dia punya Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, betul tidak? Tetapi di sini firman, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi mereka tahu nggak Allah mereka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Mereka tahu nggak? Tahu. Kita tahu nggak siapa Tuhan kita? Tahu. Tapi menurut firman, umat Israel tidak mengenal Allahnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Loh, umatnya, umat Tuhan binasa karena nggak mengenal Tuhannya. Artinya apa? Keselamatan umat itu ditentukan akan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Ini nanti dalam ibadah nanti kenaikan Tuhan Yesus, nanti saya khotbah dengan cara berbeda. Berbeda, ya seperti ini begitu. Karena nanti waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan banyak orang mengantuk. Saya bernubuat ini, percayalah nanti ada banyak orang mengantuk. Sehingga waktu dengar khotbah kadang selalu gini, dengar nama dalam nama Yesus. Supaya dia tidak tertidur saudara. Jadi umat Tuhan tidak binasa kalau mengenal Allah. Mengenal dan dikenal oleh Allah. Ini ulang-ulang dengan firman yang berbeda supaya pola pikir kita berubah. Supaya perjalanan tindakan iman kita hari-hari ini ke depan berubah, berbeda. Nah, kita lanjut ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Wah. Menolak. Ternyata ada proses yang harus dilakukan, ada tindakan perbuatan yang kontinu, yang terus berkesinambungan. Sama seperti Anda ketemu cowok ganteng, hayana gadis, Anda akan langsung kelepek-kelepek, plek, 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 langsung jatuh cinta malabab.
makin dekat laki-laki itu. Duk, 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 duk. Makin dekat, masih apalagi tambah senyum. Duk, 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 duk. Langsung salah tingkah. Halo dek, halo. Alah ketawa, Anda juga begitu mau. Saya mengenal seseorang di dalam tubuh atau di luar tubuh. Pertama kali waktu melihat saya dia pasti gitu juga. Dia ada di ruangan ini. Dari kejauhan kan, duk, duk, wih, pria ganteng. Pintar lagi. Pasti pintar. Ya bukan mau sombong. Alumni Institut Teknologi Bandung nggak mungkin lah nggak pintar. Duk, 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 makin dekat. Duk, 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 duk. Apalagi kalau putus, ya aku mau sama dia. Duk, 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 duk. Yang kalau model begini memang kita senang dengar firman. Tapi terlalu banyak ketawa juga nanti kehilangan fokus. Betul nggak anak gadis? Kalau lihat cowok ganteng gitu, gimana Maria? Mana Maria? Loh kenapa kalian ketawa? Betul begitu kah? Betul nggak Maria? Jangan bohong. Betul tidak? Kalau lihat kau suka sama seorang pemuda dan rasanya pasti kalau buktinya nanti suatu saat kau bikin perekam denyut jantungmu nempel di tangan. Ada nggak alat seperti itu? Ada toh? Buktikan aja. Tiba-tiba kau menemukan seseorang yang dan kau lihat ke alat itu. Dari 70 denyutan per menit menjadi 80. Makin dekat 90. Saya khawatir alat itu rusak karena denyutanmu 200 sampai. Oh haleluya. Ya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah ini ada orang yang harusnya menjadi pemimpin umat. Pemimpin yang harusnya memberikan petunjuk arahan kepada umat Tuhan. Tapi karena pemimpin ini yang menjadi imam, menolak. Dengarkan ya. Saya ulangi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini bapak-bapak juga harus ingat, kita imam-imam. Kita kalau sebagai bapak, keluarga, kepala rumah tangga, menolak pengenalan akan Tuhan. Firman ini masih berlaku tentunya. Percaya firman ini masih berlaku? Firman ini berlaku? Bapak-bapak, si istri pasti bilang, Pace, kau dengar itu. Cuma dia nggak ngomong. Kalau kita bapak-bapak menolak pengenalan akan Allah, kalau kita menganggap kekristenan itu adalah hanya sekedar, ya saya ke gereja, hal lebih itu enggak. Maka kita menolak pengenalan akan Allah. Pasti sisi rumah kita menuju kebinasaan. Wow. Enggak bisa, mohon maaf, kita pikir sudah bisa, biarin istri saya aktif. Nah begitu dia aktif terus, langsung kita komentar. Kau bikin apa sih gereja terus? Karena dia gak pernah ikut. Kalau sama-sama, apalagi seorang imam memimpin seisi rumah, pasti akan menuju yang namanya damai sejahtera sukacita. Terjadi persoalan seringkali, kalau hanya satu. Kalau Bapak, dengarkan, kalau Bapak tidak menolak pengenalan akan Allah,
artinya benar menjadi imam, itu istri sama anak-anak pasti ikut. Itu pasti. Tapi sebaliknya, kalau istri saja atau hanya anak-anak saja yang sungguh-sungguh mencari mengenal Allah, terjadi persoalan demi persoalan. Pasti. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ayat 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya. Ayat 10, perhatikan. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Kita bukan hanya sekedar orang Kristen. Kita harus pastikan kita mengenal Allah. Saya lanjutkan tadi yang duk itu gara-gara duk jadi lupa saudaraku, tiba-tiba teringat lagi. Nah, kita pengen kenalan. Yang laki-laki juga begitu. Lihat gadis yang ayu, rambut terurai, maka Harry, sekarang Harry, siapa? Ya Harry, anaknya Pak Herman. Walaupun masih remaja dia ini, kalau lihat cewek cantik pasti dia, mana Harry? Oh, ada di bawah ya? Ya kan? Atau Anda yang anak-anak muda lah, lihat cewek, wah, duk. Singkat cerita, ini bukan sinetron jadi, berkenalan. Dan singkat cerita, berpacaran. Saya mau tanya, mereka sudah saling mengenal atau belum? Belum. Terbukti dari apa? Seringkali orang sudah berkeluarga 5 tahun, 6 tahun. Sudah ada hasil produksi keluarga, anak punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berkelahi terus tapi anak nambah, banyak itu. Dan kenapa Pak Ato ketawa? Iya kan banyak orang bertengkar terus tapi anak nambah. Dan kalau ada masalah, misalnya datang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya tidak menduga, kenapa? Aduh, makin hari saya tidak mengenal suami saya. Hah? Anakmu sudah 7 dengan dia. Apa artinya? Apa artinya? Mengenal itu adalah sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang betul-betul penting, krusial. Demikian juga dalam perjalanan iman kita. Sekedar kita orang percaya, orang Kristen. Mungkin kita rajin ke gereja, mungkin. Apalagi kalau nggak rajin ke gereja. Hadir di gereja tidak menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Dengan menjadi orang Kristen, kita belum membuktikan bahwa kita mengenal Allah. Bahkan menjadi pelayan sekalipun, pengkhotbah sekalipun, itu tidak membuktikan bahwa kita mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, lebih banyak kita lihat dari buah-buah kehidupan. Ada tanda-tanda bahwa Allah mengiringi langkah kehidupannya. Karena pasti orang mengenal Allah. Sama seperti kalau kita sudah mengenal, sudah sama ini, pasti kita seiring sejalan. Kita tahu karakter orang yang kita kenal. Kalau kita mengenal seseorang,
Kita tahu persis bagaimana orangnya. Dan kita tahu sikap dia terhadap kita. Kita tahu persis kalau ada sesuatu yang mungkin miss atau ada miskomunikasi. Perubahan sikap, perubahan apa? Kita langsung respon, oh ternyata ada sesuatu. Itu tandanya kita mengenal seseorang, lebih mengenal. Dan proses pengenalan itu tidak akan pernah berhenti. Karena hanya rentang waktu tertentu. Kita tidak akan bisa mengenal seseorang sempurna. Mungkin karena 1 tahun bersama, 2 tahun. Tidak. Proses pengenalan itu terjadi terus di dalam proses perjalanan kehidupan seseorang. Mengenal. Karena itu saya mendorong kita, kaum bapa. Keselamatan anak-anak kita. Terlebih jemaat ini. Oleh kemurahan Tuhan. Kita telah diajar situasi keadaan akhir zaman. Bahkan kita tahu ada cara Tuhan meluputkan gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri seperti Nuh, seperti Lot. Diluputkan dari kesusahan akhir zaman. Dan itu bisa terjadi kalau kita bapak-bapak, imam-imam berfungsi sebagaimana firman Tuhan. Bapak-bapak para imam, bukan ini lagi waktunya bagi kita untuk mengejar perkara-perkara dunia semata-mata. Saya kasih tahu, dengarkan, sejarah berulang-ulang kali menunjukkan bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita cari, itu semua akan ditinggalkan. Apalagi di tengah situasi zaman seperti ini. Bisa terjadi kerusuhan kapan saja, di mana saja. Itu tidak membuat kita selamat. Harta-harta, jabatan, kekayaan, itu tidak membawa kita kepada keamanan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita sebagai imam mau menerima pengenalan akan Allah, kita mau diajar seperti tadi di awal, murid-murid yang 70 dipersiapkan, maka kita menjadi pemimpin di tengah keluarga, pelindung di tengah keluarga, bahkan mengajar sisi rumah kita seperti kita sudah diajar mengenal Allah. Ini penting umat Tuhan. Kaum pria, kaum bapa, mari, bukan waktunya lagi kita bermalas-malas untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ini nasihat yang juga seorang bapa. Saya bapa bagi keluarga saya, tapi saya bapa bagi jemaat ini. Saya tahu persis, dan Bapak Ibu tahu persis perjalanan pelayanan kita bersama-sama di tempat ini. Tuhan benar-benar sedang rindu untuk kita masuk kepada satu dimensi yang baru. Dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Sehingga nanti kalau kita udah mengenal Allah, maka Tuhan kasih kita hikmat untuk bertindak tepat dan benar. Diluputkan dari kesia-siaan, diluputkan dari mungkin perampokan, bahkan rencana manusia yang membunuh kita. Percayalah, saya sering kali ilustrasi, kalau kita di tangan Tuhan, bayangkan, misalnya ini, saya pegang HP saja deh, yang lebih kecil. Kalau saya pegang HP seperti ini, kemudian ada orang yang mau merusak HP ini, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak bisa, karena dia di dalam genggaman Tuhan. Genggaman Tuhan ini wujud sehari-hari adalah ketika ada kuasa itu menyertai kita. Yang belakangan ini lebih sering kita dengar, ada hikmat dan marifat Allah. Apapun usaha orang,
untuk membentur kita, untuk mencelakakan kita, dia bertemu dengan tangan Tuhan. Bukan berarti tangan Tuhan langsung dia berhadapan, karena ada kuasa dalam kehidupan kita. Mental. Percayalah. Mari kaum bapak, saya fokus kepada kaum bapak hari-hari ini. Mari kita akan menghadapi hari-hari yang gak biasa ke depan. Tentu kita rindu seisi rumah kita, anak-anak kita aman. Seorang bapak yang bijak, dia punya visi untuk melindungi seisi rumahnya. Pasti itu. Tidak ada seorang bapak yang mau istri anak-anaknya mengalami perkara sia-sia. Tapi itu semua, kalau kita baca firman tadi, mari kaum pria, kaum bapak, inilah waktunya, inilah masanya kita mendapatkan bagian yang luar biasa dari kebenaran firman. Wah, luar biasa. Saya kalau belajar dari firman ini, wow, banyak yang Tuhan sediakan buat kita. Seberapa banyak kita rindu untuk mendapatkannya, segitu juga usaha yang harus kita kerjakan, yang kita harus bayar harga. Bayar harga. Mari saya rindu. Kita bergandengan tangan sama-sama. Saya mengatakan, dan saya berharap kita suatu saat, nanti ya bukan bersatu saat, kita semua menjadi panitia bersama-sama. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, saya rindu dalam rangkaian ulang tahun gereja tahun ini, kita bikin satu festival. Kita undang hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, gembala, pendeta, 2-3 orang satu kota. Dari Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Batam, Makassar, Manado, Ambon. Ya, kerinduan saya ada 100 orang pemimpin-pemimpin. Kegiatan kita 2-3 hari. Malam kita festival pujian penyembahan. Ada budaya-budaya yang dari Cina memuliakan Tuhan, yang dari India. Kemarin yang dari Thailand yang ibadah kemarin bersama kita. Boleh nggak kami yang dari Thailand ikut? Wow. Kemudian 1 hari pengajaran kitab Wahyu. Dan waktu saya bagikan ini beberapa waktu lalu, 3-4 hari yang lalu, satu anak Tuhan di tempat ini datang ibu gembala, kasih cek 100 juta. Menabur. Saya mau menangis saudaraku. Untuk pekerjaan Tuhan dalam rangkaian ulang tahun gereja. Saya yakin ini tanda bahwa Tuhan benar-benar rindu untuk kita mengadakan itu bersama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama. Ini pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Bukan waktunya lagi saudaraku. Dan saya katakan di tempat ini, yang 100 juta itu hari ini, saat ini telah menjadi 300 juta. Karena saya akan menyumbang 200 juta untuk itu. Mari. Tapi tentu saya akan menangis menjerit. Kerinduan saya untuk orang di luar sana. Karena memang saya dipanggil Tuhan. Adalah untuk menjadi gembala bagi semua orang. Bagaimana hatinya saya, kalau saya lihat anak-anak saya, anak-anak rohani di ruangan ini, jemaah di tempat ini, justru belum mengambil keputusan untuk bersama-sama maju, untuk mengenal Allah. Kita sudah tahu firman, tapi belum tentu kita mengerjakannya. Jangan sampai nanti berita ini, Bapak Ibu, bulan 6 di Sydney, Bandung, Thailand, hamba Tuhan kemarin, hamba Tuhan yang dari Thailand berkata, Pak Pendeta, tahun-tahun depan kita siapkan Bapak mengajar seminar. Begitu kemarin di habis pelayanan, sekitar setengah jam, 1 jam saya ngobrol. Saya hanya bagi 5 ayat. Dia bilang, wow, saya pengen.
Bahkan dia katakan, saya pengen ikut di Sydney untuk mengejar pengajaran ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya punya jaringan pelayanan luas di Kamboja, Vietnam, Laos, di Thailand tentunya. Kita atur Pak Pendeta. Pak Pendeta khotbah bahasa Inggris tidak masalah kan? Saya bilang tidak masalah. Dengarkan umat Tuhan. Tuhan telah meneguhkan ini dengan tanda-tanda dan saya tahu persis. Jangan sampai kita sendiri yang pada awalnya menerima pengajaran ini, kita memahaminya, tapi kemudian kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak maju di dalam pengenalan Allah, tidak mempersiapkan diri sebagaimana seharusnya. Tetapi nanti orang di luar sana, ini menjadi efek bola salju. Tapi biarlah nanti mulai saat ini sampai nanti perayaan, kita sama-sama, semua kita terlibat. Mari kita wujudkan kerinduan Tuhan ini. Hati saya hancur saudaraku. Ketika ada anak Tuhan ini menabur 100 juta. Dan dia katakan, saudara ibu gembala, dia punya beban sebenarnya. Tapi dia katakan, Tuhan yang suruh saya. Dari segi kemampuan memang belum seperti itu. Tapi Tuhan yang perintahkan saya. Dengarkan umat Tuhan. Apa yang kita dengar ini bukan hal yang biasa. Tentu saya mendorong kita semua menangkap ini dengan mata iman, telinga rohani yang tepat. Yesus seringkali berkata kepada murid-muridnya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Tapi saya tetap optimis. Optimis. Memang tidak banyak orang siap, tapi saya optimis. Karena saya tahu, saya rindu bahwa kita bisa, kalau kita mau. Tidak ada seorang pun yang tidak siap kalau dia sendiri tidak membuka hatinya. Percayalah. Bagian terakhir, Saul menjadi manusia lain ketika dia kepenuhan roh Allah. Ayat 6, ayat 9 dan sampai 11. Mari kita buka 1 Samuel lagi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi Samuel memberitahu nanti kau pergi ke sana, kau akan berjumpa sini. Dan roh Allah akan turun atasmu, kau akan kepenuhan roh Allah. Dan perhatikan, sekali lagi saya baca. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Perhatikan baik-baik. Saul ketika dia dipilih Tuhan lebih kepada keunggulan fisik. Tetapi Tuhan melawat Saul dan dia menjadi manusia yang lain. Kembali kepada 70 murid. Mereka ini orang yang biasa, kebanyakan nelayan, orang-orang biasa. Tapi ketika mereka mau dilatih, mau diajar, akhirnya mereka punya kuasa supranatural, hikmat marifat. Seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Seperti Yohanes dan Yakobus berdoa bisa menurunkan api dari langit. Itu kalau di perjanjian baru, belum Rasul Paulus, Petrus dan lain-lain. Di perjanjian lama kita tahu dan terus saya ingatkan, Yosua menghentikan matahari supaya tidak terbenam seharian. Elia berdoa api turun dari langit. 3,5 tahun tidak hujan, dia berdoa turun hujan. Elisa, dia punya kemampuan mendengar raja, apa yang dikatakan raja bahkan di dalam kamarnya. Elisa punya kemampuan untuk menutup mata tentara ataupun bujangnya. Dan Elisa adalah produk suatu latihan. Kalau Anda baca baik-baik kisah Elia, Elisa, dan para nabi, mereka alumni sekolah nabi. Waktu itu mereka dilatih. Yesus juga melatih dirinya. Dengarkan baik-baik umat Tuhan.
Yesus waktu di dunia 100% adalah manusia seperti Anda dan saya. Tapi dia taat kepada Tuhan, supaya manusia yang percaya kepada Yesus juga taat mengikuti teladan Yesus. Sebelum Yesus terjun ke pelayanan, Tuhan tuntun dia berpuasa 40 hari 40 malam. Demikianlah Yesus juga mengajar murid-muridnya. Karena dia akan pergi naik ke surga, meninggalkan umatnya, meninggalkan murid-muridnya. Yesus memperlengkapi mereka. Jadi bukan hanya sekedar datang begitu saja, perlindungan dari Tuhan tanpa bikin apa-apa. Tidak, mereka dibina, diajar oleh Yesus. Dan di antara 12 murid yang continue, yang mau selama 3,5 tahun diajar oleh Tuhan, yang senantiasa mau dibina oleh Tuhan, hanya 3 orang. Itu sebabnya Yesus, di Alkitab seringkali ditulis, Yesus dengan 3 muridnya pergi ke Taman Getsemane, pergi naik ke gunung, naik ke tempat-tempat sepi, berdoa semalaman. Di situ mereka dilatih oleh Tuhan. Daud, kita semua kenal Daud, raja yang menggantikan Saul. Apa yang terjadi dengan dia? Anda tahu apa terjadi dengan dia? Dia bukannya luar biasa mengenal Allahnya yang dia ungkapkan dalam mazmur-mazmurnya. Mengungkapkan betapa dahsyatnya, agungnya Tuhan. Kemudian betapa berserahnya dia, bukan siapa-siapa. Apa itu semua, saudaraku? Coba kita baca di Mazmur 132 ayat 45. 345. Daud, dia menghajar, membunuh binatang-binatang buas yang coba membunuh ternak gembalaannya. Singa dihajar sama Daud. Apakah itu kemampuan manusia biasa? Apakah itu kemampuan manusia biasa? Tidak. Daud dilatih oleh Tuhan karena dia peka dengan Tuhan. Dan dia mengerjakan, coba baca baik-baik. Sesungguhnya, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya, aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuasa, maha kuat dari aku. Jadi sampai aku mendapat tempat, mendapat kediaman, artinya dia tinggal berhadirat dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Tidak tidur, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Mulai ayat 3. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediaman. Dia tidak masuk ke rumah. Tidak akan baring di ranjang petiduranku. Tidak sedetik pun dia membuat punggungnya ini tersentuh dengan lantai. Tidak berbaring sama sekali. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur. Tidak tertidur. Atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat di kediaman Allah. Wow. Itulah yang membuat Daud berbeda. Itulah yang membuat Daud berkemenangan di dalam setiap pertempuran. Itulah yang membuat Daud bisa mengalahkan singa, harimau, serigala yang coba menerkam ternak gembalaannya. Jadi jangan kita berpikir, selalu keliru berpikir begini, Tuhan itu kan sudah menetapkan. Seolah-olah ini hanya semata-mata dari pihak Tuhan. Saya mau katakan tidak. Seseorang itu mendapatkan yang terbaik adalah rancangan Tuhan senantiasa adalah sama untuk semua orang untuk mendapatkan yang terbaik. Pilihan masing-masing oranglah yang akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Pilihan. Pilihan. Daud puasa
tidak tidur. Yesus puasa tidak makan. Elia dan sebagainya. Elisa, mereka itu dilatih, diajar, dimuridkan. Kenapa gereja menjadi mati lemah? Seolah-olah Tuhan tidak lagi berdaulat berkuasa. Itu bukan Tuhan yang kehilangan kuasa, tapi gereja yang tidak mau mendapatkan kuasa yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Dan ini yang Tuhan mau sediakan bagi gerejanya di akhir zaman. Yang akan menolong gereja umat Tuhan untuk terhindar dari kesia-siaan yang akan datang. Allah memproses orang-orang yang siap dan orang yang selalu siap untuk diubah. Kita lihat tadi ayat 6 kemudian ayat 9 dari 1 Samuel 10. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang yang banyak kepada yang satu yang lainnya, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saul menjadi manusia yang berbeda ketika roh Allah ada dalam dirinya. Dan kuasa yang dimiliki oleh gereja nanti, yang akan Anda miliki, itulah kuasa roh Allah. Yang akan mengubah Anda menjadi orang yang berbeda. Saul menjadi orang yang berbeda di mata orang-orang di sekitarnya. Karena dia bisa menjadi seperti seorang nabi, bernubuat. Demikian juga dengan kita. Kalau di hari-hari ini kita mau diproses oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda dalam artian semakin mencintai Tuhan, semakin rindu akan Tuhan. Kita sering mendengar pepatah, padi yang berisi berbulirnya itu dia akan merunduk. Semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin dia merasa biasa-biasa. Percayalah, walaupun kita jalan sendirian di tengah malam, bukankah kita ingat firman yang berkata bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan sehelai rambut pun dari orang-orang yang dikasihinya kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau begitu, kalau hanya rancangan manusia yang mau merampok kita, yang mau menghadang kita, membunuh kita, itu mah tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Yang justru yang penting adalah, apakah kau anakku mau diajar? Apakah kau anakku siap untuk dibina? Karena hari-hari yang akan kau hadapi ke depan bukan hari-hari yang biasa. Hari-hari yang penuh dengan kekerasan, kebencian, terlebih terhadap orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Karena itu Tuhan mau menyediakan satu hal yang luar biasa bagi kita. Dan kalau Bapak Ibu rindu untuk diajar lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan hari ini, saya undang datang Jumat malam dalam doa semalaman. Pelajaran khusus Tuhan berikan kepada 3 muridnya tidak sama dengan yang 12 orang. Dengan yang 9 yang lainnya. Hal-hal yang khusus hanya bagi mereka yang mau mengiring Tuhan. Memang menjadi berbeda, terpisah dari 9 murid yang lain. Dengarkan umat Tuhan. Pada awalnya juga saya heran.
Kenapa Yesus tidak ajak semuanya 12 orang? Kenapa hanya yang 3 ini aja, hanya Yohanes, Petrus, dan Yakobus? Ternyata karena hanya mereka yang siap dan rela untuk diajar oleh Tuhan. Sehingga kemampuan mereka berbeda dengan 9 murid yang lain. Pada saat ini saya mau mengundang seluruh jemaat untuk datang dalam doa semalaman jam 10 setiap hari Jumat. Kalau Anda percaya dengan firman ini, dan kalau Anda siap untuk mau diajar oleh Tuhan, percayalah, inilah waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pelayan altar maju ke depan.